Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Lukman Agung Wicaksono, selaku guru IPS di SMP Muhammadiyah Boarding School Kampung Sawah. Pada kesempatan kali ini, setelah kita membahas pekan kemarin tentang interaksi sosial, kita akan melanjutkan pembahasannya. Pada kali ini kita akan membahas tentang proses asosiatif dan disosiatif. Karena materinya sangat panjang, jadi pertemuan ini kita akan membahas tentang proses asosiatif terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu dan sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan. Apa sih kira-kira pengertian asosiatif? Secara harfiah, asosiatif dan disosiatif itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial, teman-teman semua. Jadi, bentuk interaksi sosial ada dua, teman-teman semua. Bentuknya apakah itu, teman-teman? Yang pertama ada asosiatif, yang kedua ada disosiatif. Kata kunci dari kedua masing-masing ini berbeda, teman-teman semua. Kata kunci asosiatif yang sekarang ini akan kita bahas yaitu kata kuncinya yang pertama penyatuan, yang kedua meningkatkan hubungan, yang ketiga yaitu integrasi. Sedangkan disosiatif mempunyai kata kunci, yang pertama ada yang namanya perpecahan, yang kedua ada merenggangkan hubungan, yang ketiga ada disintegrasi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa asosiatif dan disosiatif mempunyai karakter yang berbeda. Biasanya kalau asosiatif itu mengarah kepada hal-hal yang positif dan disosiatif mengarah kepada hal-hal yang negatif. Nah, kali ini kita akan membahas kepada mengarah hal-hal yang positif, yaitu asosiatif. Proses asosiatif meliputi yang pertama, ada yang namanya kerjasama, ada yang namanya akomodasi, ada yang namanya asimilasi, dan yang terakhir yaitu ada yang namanya akulturasi. Nah, keempatnya ini nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama atau kesepakatan bersama. Jadi bisa dikatakan bahwa kerjasama itu adanya tujuan yang sama dari suatu kelompok atau orang guna untuk mencapai tujuannya secara bersama. Itu namanya kerja sama. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa kerjasama ini harus lebih dari satu orang, teman-teman semua. Kalau tidak lebih dari satu orang, bisa dikatakan itu bukan kerja sama. Adapun bentuk kerjasama antara lain yang pertama ada bargaining atau tawar-menawar, yang kedua ada koalisi, yang ketiga adalah joint venture, yang keempat cooptation, yang kelima yaitu atas dasar kerukunan. Ayo mari kita bahas satu persatu. Bargaining atau tawar-menawar merupakan atau yaitu membentuk kerjasama tentang kesepakatan pertukaran produk atau juga jasa antara kedua orang atau juga lebih. Jadi yang menjadi objek di sini adalah produk, teman-teman semua. Yang menjadi objek di sini adalah dua orang, teman-teman semua, atau lebih, 3 orang boleh, 4 orang boleh.
Yaitu apa? Berupa kerjasama tawar-menawar, kerjasama berupa produk. Contohnya contoh misalkan seorang Zaid, dia ingin bekerja sama dengan Al-Khalifi misalkan, yaitu Zaid menawarkan Taiti, kemudian Al-Khalifi menawarkan jasanya untuk memasarkan Taitinya. Itu adalah salah satu bentuk dari tawar-menawar. Adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Yang berupa apa? Yang berupa kesepakatan yang terjadi tersebut disebut namanya interaksi. Lah, interaksi inilah disebut dengan interaksi bargaining atau tawar menawar. Di situ ada gimana caranya untuk memasarkan ini produk-produk Taiti. Kemudian lantas hal apakah yang akan saya dapat jika saya bisa menawarkan Taiti tersebut. Kemudian si Al-Khalifinya Zaidnya menjawab, nanti Anda akan mendapatkan keuntungan sekian. Itu adalah salah satu bentuk tawar menawar atau bargaining. Tawar menawar ini sudah pasti timbul yang namanya interaksi, teman-teman. Yang kedua, koalisi. Kita sering dengar kata-kata koalisi, teman-teman semua. Biasanya kata-kata koalisi ini dipakai untuk politik, teman-teman semua. Bisa kalian lihat pada gambar di atas atau di samping kanan. Adapun artinya adalah koalisi ialah gabungan dari dua lembaga, organisasi atau juga lebih yang memiliki tujuan yang sama. Mereka bekerja sama agar mencapai tujuan tersebut. Jadi koalisi di sini adalah objeknya lembaga, teman-teman semua. Bisa jadi lembaga pemerintahan atau bisa jadi lembaga institusi dan lain sebagainya. Lah, koalisi ini biasanya apa? Terjadi antara dua lembaga atau lebih. Contohnya misalkan pada saat pemilu kemarin, waktu pemilihan presiden, ada koalisi merah putih yang terdiri dari 3 elemen. Ada 3 partai, ada Partai Demokrat, ada Partai Keadilan Sejahtera, di situ ada Partai Amanat Nasional. Sedangkan koalisi Indonesia Hebat, ada di situ ada Nasdem, ada PDIP, ada ada PKB dan lain sebagainya, teman-teman. Itu disebutnya namanya koalisi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama atau mencapai tujuan tertentu yang sama-sama tujuannya sama, teman-teman. Itu disebut koalisi. Biasanya koalisi dipakai oleh para lembaga. Sekali lagi, objeknya adalah lembaga. Bisa jadi lembaga pemerintahan, bisa jadi lembaga institusi, atau lembaga pendidikan pun sama, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu joint venture. Ialah kerjasama agar mengerjakan proyek-proyek tertentu supaya bisa cepat terselesaikan dan juga tujuannya cepat tercapai. Biasanya joint venture ini objeknya adalah perusahaan-perusahaan. Kalau tadi koalisi objeknya lembaga, kalau joint venture biasanya objeknya adalah perusahaan. Misalkan contoh, saya mempunyai perusahaan kontraktor, kebetulan saya sedang mengerjakan apartemen yang ada di wilayah Kota Bekasi. Akan tetapi proses pengerjaan itu berjalan dengan lambat. Akibatnya apa? Akibatnya saya bekerja sama dengan perusahaan lain guna untuk mempercepat pembangunan tersebut. Itulah disebut namanya joint venture. Oke, lanjut teman-teman semua. Selanjutnya yaitu adalah kooptasi atau cooptation. Ialah proses kerjasama penerimaan dari berbagai unsur yang baru pada kepemimpinan sebuah organisasi. Hal ini bisa dijadikan sebuah cara agar menghindari terjadinya kecurangan atau hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi. Contohnya, misalkan
biasanya setiap pemimpin baru itu pasti ada kebijakan baru dan pasti ada orang yang tidak suka dengan kepemimpinannya dia karena dia termasuk salah satu pemimpin yang baru. Lah, contoh inilah yang membuat apa? Kooptasi itu apa? Kooptasi berjalan dengan baik, yaitu dengan apa? Dengan menerima berbagai unsur yang baru pada kepemimpinan yang baru. Jadi tidak mau kooptasi ini adalah salah satu cara untuk menghindari pertikaian dengan adanya pemimpin yang baru. Jadi salah satu tantangan seorang pemimpin baru yaitu caranya adalah mengurangi pertentangan dari kelompok-kelompok yang tidak suka dengan dia. Yang terakhir, atas dasar kerukunan, teman-teman semua. Kerjasama yang mendasari atas dasar kerukunan yaitu biasanya sebuah kerjasama yang didasari kerukunan tidak diharapkan imbalan atau upah. Biasanya kerjasama atas dasar kerukunan itu berada atau berasal dari hati nurani kita, teman-teman semua. Ya, karena kesadaran itulah dasar kerukunan bisa terjalin. Lah, biasanya disitulah terjadi namanya interaksi sosial. Ada perdebatan pasti ada kerjasama pasti ada. Biasanya tidak ada hal yang bersifat ingin mendapatkan keuntungan, tapi atas dasar kesukarelaan. Itulah atas dasar kerukunan. Lanjut, setelah kita membahas bentuk-bentuknya, kemudian kita membahas manfaatnya. Manfaat dari kerjasama yang pertama yaitu dapat mempererat ikatan kerjasama, yaitu hubungan yang baik. Yang kedua, menumbuhkan semangat persatuan. Yang ketiga, yaitu pekerjaan bisa lebih cepat selesai. Yang keempat, pekerjaan menjadi lebih ringan. Karena apa? Sifatnya gotong royong. Kita sifatnya kerjasama, tidak bekerja sendirian. Lanjut. Tadi kita sudah bahas yang pertama ada kerjasama, yang kedua ada akomodasi. Akomodasi ini bukan berarti akomodasi dana atau uang, teman-teman semua. Namun akomodasi ini mempunyai arti yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk tercapainya penyelesaian sebuah masalah atau pertikaian oleh pihak-pihak yang bertikai dan mengarah pada keadaan dan situasi selesainya pertikaian atau masalah tersebut. Jadi usaha untuk menyelesaikan permasalahan atau pertikaian itu disebut akomodasi. Bentuknya banyak, teman-teman semua, kurang lebih ada 8. Yang pertama ada coercion, ada kompromi, ada arbitrasi atau arbitration, ada mediasi, ada konsiliasi, ada toleransi, ada stalemate, dan yang terakhir ada adjudikasi. Lah, dari 1 sampai 8 ini akan kita bahas satu persatu secara ringkas, teman-teman semua. Yang pertama coercy atau coercion. Proses akomodasi yang proses pelaksananya dilakukan dengan cara paksaan ataupun menggunakan kekerasan, yaitu secara paksa. Ingat, yang secara paksa yaitu coercy. Contohnya sengketa tanah antara orang kaya dengan orang miskin. Biasanya apa? Dengan paksa. Biasanya yang kaya yang menang. Yang lanjut, yang kedua ada kompromi, yaitu pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian. Contohnya misalkan si A dengan si B tabrakan, kemudian sama-sama saling luka, sama-sama rugi, tapi karena mereka berkompromi, akibatnya apa? Mereka saling mengurangi tuntutannya yang diakibatkan oleh karena mereka saling rugi dan saling memaafkan. Akibatnya apa? Akibatnya tidak jadi diproses di kepolisian atau pengadilan. Akibatnya apa? Damai, teman-teman semua. Yang ketiga, konsiliasi. Biasanya konsiliasi ini
sangat erat kaitannya dengan koalisi teman-teman semua, yaitu mempertemukan para pimpinan yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan. Jadi yang objek di sini adalah pemimpin-pemimpinnya. Mereka bertemu biar menyelesaikan permasalahannya agar tidak terjadi lagi permasalahan yang berkepanjangan, teman-teman. Yang keempat yaitu adjudikasi. Cara menyelesaikan suatu masalah melalui pengadilan. Lah, ketika kompromi tidak bisa lagi dijamin atau tidak bisa lagi terwujud, akibatnya apa? Dengan jalur adjudikasi, yaitu dengan jalur pengadilan, teman-teman. Biar pengadilan yang memutuskan perkara tersebut. Selanjutnya yaitu ada mediasi. Cara menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga yang netral, namun pihak ketiga ini sebagai penasehat, teman-teman semua. Ingat, mediasi pihak ketiganya hanya sebagai penasehat. Jadi ketika kedua belah pihak tidak mempunyai titik temu atau titik terang dalam menyelesaikan masalah, lanjut dengan cara mediasi. Namun sekali lagi Bapak tekankan adalah pihak ketiga dari mediasi ini yaitu berupa atau mempunyai kedudukan yaitu sebagai penasehat. Selanjutnya ada arbitrase. Cara mencapai kompromi apabila para pihak yang berhadapan tidak sanggup untuk mencapai tujuannya sendiri, diselesaikan oleh pihak ketiga. Lah, kalau mediasi ini pihak ketiganya hanya sebagai penasehat, tapi kalau arbitrase pihak ketiganya sebagai pemutus permasalahan. Jadi keputusan dari suatu masalah tersebut diputuskan oleh pihak ketiga, dan pihak satu dan kedua harus bisa menerimanya dengan lapang dada. Lalu bagaimana dengan toleransi? Toleransi yaitu bentuk akomodasi yang terjadi tanpa persetujuan formal. Terkadang toleransi timbul secara spontan tergantung hati nurani. Jadi toleransi itu biasanya timbul karena apa? Karena kita saling memaklumi, karena kita saling toleransi, teman-teman semua. Contoh misalkan teman kita mempunyai salah sama kita, yaitu apa? Yaitu dia menghilangkan pulpennya kita, tapi karena kita mempunyai toleransi yang tinggi, oh ya udah nggak apa-apa hilang, yang penting besok jangan diulangin teman-teman ya, jangan diulangin ya. Itu adalah salah satu bentuk dari toleransi, teman-teman semua. Yang selanjutnya itu stalemate yaitu menghentikan pertikaian karena pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang. Jadi karena tidak ada pemenangnya, akhirnya mereka berhenti sendiri-sendiri. Akhirnya mereka sudah capek bertikai, akhirnya apa? Akhirnya berhenti dan sesuai tujuan masing-masing. Mereka tidak ada lagi urusan. Udah, karena kita tidak ada yang menang, oke lah, sudahi semua pertikaian ini. Kita selesai sampai di sini. Itu adalah stalemate. Yang terakhir yaitu asimilasi. Yaitu yang terakhir yang nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya, yaitu asimilasi, teman-teman semua. Nanti asimilasi ini akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Pertemuan pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini, cukup sampai di stalemate, dan pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang asimilasi. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, nanti bisa kalian tanyakan kepada ustadznya atau ustazahnya, atau bisa kalian komentar di bawah ini. Selanjutnya jangan lupa teman-teman semua like dan subscribe, selalu dukung YouTube MBS Kampung Sawah ini agar MBS Kampung Sawah semakin maju, berjaya, dan bisa mencetak kader ulama dan berakhlakul karimah. Terima kasih. Sekian dari saya. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.